Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kalian semuanya kelas 12 APHP yang sudah bergabung dan sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Tentunya di saat pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini ya, tentunya kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Nah, sebelumnya pada kelas 11 kita sudah pernah bertemu ya dan belajar tentang pengolahan hasil hewani seperti pengolahan daging ternak besar, kemudian daging ternak unggas, pengolahan telur, pengolahan ikan, dan pengolahan susu. Oke, kita mulai saja. Untuk materi yang pertama, ya, kita belajar tentang mengevaluasi pengemasan pengolahan hasil pertanian. Nah, apa itu kemasan? Ya, ada yang tahu nggak tentang kemasan? Nah, ini ya kemasan ya. Pengertian dari kemasan itu sendiri adalah wadah atau pembungkus. Oke ya, wadah atau pembungkus. Untuk pengertian dari kemasan produk pengolahan hasil pertanian itu adalah kemasan adalah wadah atau pembungkus yang berfungsi menempatkan suatu produk hasil pengolahan pertanian atau produk industri agar memudahkan dalam penyimpanannya. Ya. Kemudian fungsinya, apa sih fungsi dari kemasan itu sendiri? Ya. Untuk fungsi kemasan pada produk pengolahan hasil pertanian itu ada 4. Itu yang pertama, mencegah kerusakan produk yang ada di dalamnya. Ya, jadi tidak mudah hancur ya. Kemudian yang kedua, melindungi dari gesekan atau benturan. Kemudian yang ketiga, melindungi produk yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, melindungi dari bahaya pencemaran. Ya, pencemaran yang di sini dimaksudkan itu pencemaran dari mikroba. Selain itu, ya, ada jenis kemasan pada produk pengolahan hasil pertanian. Nah, ini secara umumnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan tersier. Untuk kemasan primer sendiri itu adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk ya, ukurannya relatif kecil, disebut sebagai kemasan eceran. Contohnya seperti kemasan plastik nih ya, yang biasanya untuk pembungkus. Kemudian untuk kemasan sekunder itu adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer ya, karena kemasan sekunder tidak kontak langsung dengan produk. Jadi setelah adanya kemasan primer, baru dari beberapa produk yang sudah dikemas dengan kemasan primer kemudian dikemas dengan menggunakan kemasan sekunder. Dan yang ketiga itu kemasan tersier. Apa sih kemasan tersier? Kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai keamanan transportasi ya. Jadi supaya bawanya itu tuh mudah dan gampang ya. Nah, ini contohnya untuk kemasan primer.
dia dari bahan plastik ya. Untuk yang pertama itu kemasan pada makanan, mie instan ya. Kemudian yang kedua itu cup minuman, biasanya yang digunakan untuk minuman-minuman jus. Kemudian minuman-minuman yang sekarang ini yang lagi hits ya. Kemudian untuk kemasan gula pasir, biasanya dia menggunakan kantong plastik ya, atau plastik yang eceran. Oke. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang pertama itu dari krat yang terbuat dari kayu ya, biasanya untuk mengangkut buah, kemudian untuk mengangkut telur ya. Dan kemudian yang kedua itu ada karton ya, ada kotak karton yang besar ya. Jadi dia untuk kemasan sekundernya, jadi dia lebih tebal ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya krat yang terbuat dari plastik, bisa untuk mengangkut botol ya, botol kaca, botol plastik dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier. Ini gambar yang pertama itu kontainer, jadi dia untuk mempermudah untuk mendistribusikan atau untuk mentransportasikan ya. Kemudian yang gambar kedua ini itu sebuah box besar yang siap untuk diangkut ya, untuk didistribusikan atau ditransportasikan. Baik, bahan kemasannya sudah ya. Kemudian juga ada yang namanya bahan kemasan pada produk pengolahan hasil hewani ya. Itu ada 5 kemasan, yaitu bahan kemasan yang pertama itu kemasan logam, bahan kemasan yang kedua adalah kemasan gelas, bahan kemasan yang ketiga itu adalah kemasan plastik, dan bahan kemasan yang keempat itu adalah kemasan kertas, serta bahan kemasan yang kelima itu adalah kemasan fleksibel ya. Jadi pengertian dari kemasan logam itu adalah kemasan yang paling aman, karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Kemudian untuk kemasan gelas itu dia sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan dengan produk yang bersifat asam dan basa. Untuk kemasan plastik, dia sifatnya lebih ringan, relatif murah, namun masa simpannya itu relatif singkat dibandingkan dengan kaleng. Jadi dia mudah bocor atau mudah sobek, mudah robek. Kemudian untuk kemasan kertas seperti karton ya, yang banyak digunakan itu adalah yang pertama kotak karton lipat ya, atau yang disebut dengan KKL, dan kotak karton bergelombang atau yang disebut dengan KKG yang mudah dicetak. Kemudian untuk kemasan fleksibel itu sendiri merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Bentuknya fleksibel sesuai sifat produk yang dikandungnya. Nah, adapun karakteristik dari bahan kemasan pada produk pengolahan hasil hewani itu ya, karakteristiknya itu yang pertama logam. Kalau logam itu dia bentuknya tetap, ringan karena logam ya, dapat dipanaskan, tidak transparan. Proses massal itu bisa diartikan dapat diisi benda padat ataupun cair. Kemudian untuk kemasan gelas ya, karena dia gelas terbuat dari kaca, jadi berat, mudah pecah, mahal, non biodegradable ya, dapat dipanaskan, transparan, bentuknya tetap, prosesnya massal ya, dapat diisi dengan isian atau produk cair atau produk cair dan produk padat.
dan dapat didaur ulang. Kemudian kemasan plastik, dia bentuknya fleksibel, transparan, tapi dia mudah pecah. Untuk kemasan kertas, ya, kemasan kertas sendiri itu biasanya mudah robek, tidak dapat untuk produk cair, jadi tidak bisa digunakan untuk produk cair dan tidak bisa dipanaskan pula. Nah, setelah kita membahas kemasan, ya, kita nanti juga akan membahas tentang label, ya, label kemasan, ya. Jadi kalau misalnya kemasan ini tidak diberi label, ya, maka produk tersebut pastinya dong tidak menarik konsumen. Jadi konsumen tidak tahu itu isinya apa sih, produknya dibuatnya dari apa sih. Nah, maka dari itu suatu kemasan, ya, suatu kemasan produk pengolahan hasil hewani ini harus diberi yang namanya label, ya. Jadi untuk pengertian label sendiri adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjualnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, itu ada 8, ya. Yang pertama, label itu harus ada nama produk pangan, ya, yang artinya kemasan diwajibkan menyertakan nama produk pangan tersebut. Jadi harus ada nama produk pangannya. Contohnya ini keripik bayam, ya, atau keripik ubi ungu, ya, contohnya seperti itu. Kemudian keterangan bahan. Nah, keterangan bahan itu biasanya menyatakan beberapa, ya, kandungan gizi atau nilai gizi. Contohnya mineral, vitamin, kemudian ada bahan tambahan pangan atau menggunakan pengawet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berat bersih, ya. Berat bersih ini menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Biasanya berat bersih dinyatakan dalam satuan metrik, ya. Satuan metrik contohnya seperti gram, kilogram, liter, bahkan mililiter atau mungkin sebagainya. Kemudian label, ya, harus menyatakan nama dan alamat pabrik pangan, ya. Jadi berisikan tentang mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi seperti nama kota, kemudian kode pos, ya. Nah, dan yang kelima, tanggal kadaluarsa pangan, ya. Tanggal kadaluarsa pangan ini adalah batas akhir suatu pangan, ya, yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanan, ya. Biasanya itu ditunjukkan itu, ya, di kemasan itu, ya. Jadi ada tanggal kadaluarsanya gitu. Kemudian yang keenam itu nomor pendaftaran pangan. Contohnya kode MD atau tanda MD itu untuk produk olahan yang diproduksi dalam negeri, dan kode ML atau tanda ML untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi bahan pangan yang dari luar negeri itu yang diekspor atau yang diimpor, ya. Jadi dia menggunakan kode ML. Kemudian kode produksi,
ya. Kode produksi ini menjelaskan mengenai riwayat status produk ya, atau mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diperoleh pada kondisi dan waktu yang sama ya. Tanggal produksinya itu meliputi contohnya seperti tanggal, bulan, dan tahun pangan tersebut ketika diolah ya. Kemudian penggunaan atau penyajian dan penyimpanan pangan itu mencantumkan gambar bahan pangan yang sesuai dan disertai dengan tulisan saran penyajian. Contohnya seperti yang ada di kemasan mie instan ya, itu kan ada petunjuk penyajian petunjuk penyajian mie instan ya. Jadi yang tadinya mie instan kemudian mau dijadikan apa ya namanya itu yang mau dimasak lah, intinya seperti itu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu masih akan menjelaskan tentang pengemasan pada produk hasil hewani, yaitu yang pertama perlakuan pra pengemasan, yang kedua mengemas komoditas hasil pertanian dan produk olahannya, dan yang ketiga merancang identifikasi dan informasi produk dalam kemasan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.